Ya intinya bantuan dari Yakuza tuh justru malah lebih sering cepat datang daripada polisi atau instansi pemerintahnya. そして、親分に対して申し訳ないという気持ちで指を詰めて持っていきました。Yang serem dan kejam tuh asalnya dari Bakuto. Kita bahas gangster-gangsteran lagi kali ya. Udah lama kan kita nggak bergangster ya kan. Sekarang gue mau bahas gangster dari Asia yang menurut gue paling terkenal sih di Asia. Namanya Yakuza. Bener dong, paling terkenal dong. Siapa yang nggak tahu coba Yakuza? Simbol dunia kriminal Jepang banget kan ini. Tapi sebenarnya siapa sih Yakuza ini dan gimana sejarahnya kok bisa mereka tuh jadi kelompok kriminal legendaris di Jepang? Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas sejarah Yakuza dan gimana dia berkembang jadi ikon kriminal Jepang. Di Learning by Googling. Ini gue yakin lu semua pasti udah pada tahu lah atau minimal pernah dengar tentang Yakuza, sindikat kejahatan terorganisir yang berasal dari Jepang. Ya mereka nih kalau di barat mirip-mirip mafia atau gangster lah ya. Dan sama kayak mafia dan gangster, Yakuza ini tuh bukan satu organisasi. Gak semua Yakuza tuh ada di bawah kepemimpinan yang sama. Jadi ada banyak kelompok-kelompok Yakuza gitu di Jepang. Kalau menurut Prefectural Public Safety Commission disebut sekarang tuh ada 24 sindikat Yakuza yang terdaftar di Jepang. Cara resminya kelompok Yakuza ini tuh disebutnya tuh Boryokudan yang artinya kelompok kekerasan. Nah ini emang enaknya kita bahas sejarahnya dulu ya. Awal-awal mereka terciptanya tuh gimana biar runut tuh sampai sekarang. Sekarang keadaannya gimana dibandingin sama dulunya biar enak kan. Oh, check this out. Yakuzas cannot enter. And this is the police symbol, yeah. Kalau menurut 13 Stars News, akar sejarah Yakuza tuh bisa ditelusurin dari berabad-abad yang lalu, tepatnya dari periode Heian. Waktu itu bibit-bibit organisasi Yakuza pertama tuh udah muncul dari golongan orang-orang kuat dari kasta samurai, dari kasta prajurit, dari kasta satria. Samurai sendiri zaman dulunya mereka nih kasta tengah-tengah di hierarki sosial Jepang kan. Kasta paling tingginya kan emperor, terus shogun, terus daimyo, terus samurai, terus peasants tuh petani sama pelayan gitu. Baru yang paling bawahnya tuh chonin. Nah, kasta samurai ini kerjaan mereka di periode Heian tuh jadi semacam penjaga gitu yang disewa sama orang-orang kaya buat ngejagain harta atau ladang mereka. Terus di periode feodal antara tahun 1185 sampai 1603, keberadaan samurai itu jadi merajalela banget nih. Di periode itu samurai itu diangkat jadi pasukan elit militer kekaisaran. Dan periode ini sendiri waktu itu sebenarnya lumayan chaos ya, soalnya kekerasan dan pembunuhan kan terjadi di mana-mana ya. Sampai akhirnya Jepang terus masuk ke periode Edo dari tahun 1603 sampai 1868. Nah, beda sama di zaman-zaman feodal, di periode Edo ini masyarakat dan kekaisaran Jepang tuh lebih suka kedamaian, mereka lebih suka ketenangan daripada ribut-ribut. Makanya di periode ini militer samurai itu dibubarin sama kaisar dan dilarang beroperasi lagi. Tapi di sisi lain gara-gara ini juga akhirnya jadi banyak samurai yang nganggur nih. Ya emang sih samurai-samurai ini beberapa ada yang masih kerja sama majikannya walaupun udah ganti job desk, walaupun udah nggak jadi samurai lagi. Terus ada juga yang jadi pelajar, sama ada juga yang masuk ke dunia politik. Tapi ya kebanyakan ya itu nggak jadi apa-apa. Kebanyakan ya nganggur mereka. Soalnya skill yang mereka punya kan cuma skill main pedang, cuma skill main katana. Nah, samurai yang nganggur tanpa majikan ini disebutnya samurai ronin. Dan akhirnya menurut Britannica, karena kelamaan nganggur, dipercaya akhirnya kebanyakan ronin tuh malah jadi bandit, malah jadi penjahat. Mereka udah nggak tahu mau ngapain kan, perut harus diisi, akhirnya ya mau nggak mau jadi kriminal aja udah. Dan gara-gara ini mereka nih jadi disebut sebagai kabukimono atau orang-orang bodoh, orang-orang gila yang nggak punya tujuan, nggak punya masa depan. Ya ada kasihannya juga sih ini sebenarnya ya. Nah menurut Totko, karena ngerasa punya nasib yang sama, ronin-ronin atau para kabukimono ini akhirnya pada ngumpul. Ngumpul terus akhirnya ngebikin kelompok-kelompok sendiri. Nah kelompok-kelompok ini terus terbagi lagi nih jadi dua jenis berdasarkan aktivitas mereka. Dibagi jadi Tekiya sama Bakuto. Bedanya apa? Kalau Tekiya mereka tuh kelompok pedagang ilegal yang ngejual barang-barang curian atau barang-barang yang kualitasnya jelek dan murah gitu. Sementara Bakuto mereka nih yang terlibat di dunia hiburan malam. Kayak perjudian sama bisnis-bisnis kenakalan gitu. Jadi inget tuh ya bedanya ya. Simpelnya Tekiya tuh pedagang ilegal, Bakuto tuh pebisnis kenakalan. Nah gitu aja udah. Nah tapi selama periode Edo, keberadaan Tekiya ini secara resmi justru diakuin sama pemerintah. Mereka dikasih status sosial yang hampir sama kayak samurai. Karena dianggapnya gimana pun mereka tadinya kan emang samurai ronin kan. Sementara di sisi lain Bakuto mereka dianggap sebagai orang-orang rendahan. Soalnya di zaman itu perjudian tuh dianggap rendah sama masyarakat Jepang. Apalagi sebagian besar Bakuto ini selain pengusaha judi mereka juga rentenir. Mereka ngasih utang sana sini tapi bunganya gede tuh. Jadinya ya makin dibenci lah mereka sama masyarakat. Jadi di antara Tekiya sama Bakuto, sebagian besar citra Yakuza yang serem dan kejam tuh asalnya dari Bakuto. Bahkan nama Yakuza sendiri juga berasal dari Bakuto loh. Jadi kalau menurut Jet Set Times, nama Yakuza tuh berasal dari permainan kartu Oicho Kabu yang cara mainnya tuh mirip-mirip sama kayak blackjack. Jadi kalau semua kartunya dijumlahin terus hasil angka belakangnya 0, nah itu pemainnya kalah tuh karena kartunya nggak guna kan, karena belakangnya 0. Nah Yakuza itu tuh asalnya tuh dari angka 8, 9, sama 3 yang dibacanya tuh Yakuza.
Nah, Yakuza ini kalau dijumlahin jadi 20 kan. 8 tambah 9 tambah 3 ya jadi 20 kan. Yang artinya ya nggak guna karena angka belakangnya 0. Kenapa yang dijadiin nama malah angka yang nggak guna? Soalnya mereka nganggap kalau diri mereka tuh adalah orang-orang yang nggak berguna, orang-orang yang nggak dianggap, orang-orang yang terasingkan. Makanya sampai disebut Kabukimono kan tadi kan. Jadi ya paling cocok sama identitas mereka tuh ya angka-angka itu, Yakuza. Dan ya udah, akhirnya dari situ Yakuza tuh jadi istilah yang umum dipakai buat nyebut para bandit atau kelompok kriminal di Jepang. Dan dari banyak sumber yang gue baca disebut sindikat Yakuza yang paling tua yang masih ada sampai sekarang tuh namanya tuh Aizu Kotetsukai yang didiriin di Kyoto di tahun 1870-an. Ini awet banget ya berarti ya. This said combination is obtained by drawing the cards 8, 9, 3, pronounced respectively in Japanese, ya, which comes from yatsu, and which means 8, ku, which means 9, and za, a deformation of san, which means 3. Oh iya, kalau menurut Pen, di zaman Edo ini juga lah hukuman tato tubuh tuh mulai diberlakukan buat Yakuza. Jadi dulunya Yakuza tuh nggak bertato, yang bertato tuh cuma yang pernah ketangkep aparat aja. Kenapa gitu? Soalnya dulu kalau ada Yakuza ketangkep sama petugas keamanan, mereka tuh bakal dibawa terus badannya dikasih tato gitu. Tato buat nandain kalau mereka ini adalah orang-orang yang nggak beres. Terus tatonya juga beda-beda ya. Kalau ditato di tangan artinya dia tuh pencuri. Kalau ditato di kepala itu artinya dia pembunuh. Terus namanya masih zaman Edo ya ditatonya juga pakai cara tradisional dong. Cara yang biasa disebut irezumi. Yang prosesnya tuh lama dan sakit banget. Jadi kenapa penjahat-penjahat ini dihukum gini? Harapannya dengan irezumi ini mereka tuh bakal jerak karena rasa sakit dan malu yang mereka rasain. Harapannya. Tapi kenyataannya ternyata enggak. Yang tadinya ditato buat nandain kalau mereka kriminal, itu pelan-pelan malah jadi kebanggaan tersendiri buat mereka. Malah akhirnya ya banyak yang nato tubuh mereka sendiri karena dianggap itu tuh adalah simbol kejantanan dan kekayaan. Soalnya harga tato tradisional di zaman itu kan mahal banget. Jadi yang mampu punya tato ya berarti orang kaya kan. Dan yang mampu punya tato berarti dia tuh jantan banget karena mampu ngadepin rasa sakitnya. Akhirnya yang tadinya yang punya tato tuh pasti yang udah ketangkep sama aparat itu jadi berubah tuh. Jadi semuanya punya tato. Yang belum ketangkep, yang bos-bosnya segala macam itu juga punya tato. Dan akhirnya gara-gara perubahan fungsi tato di Yakuza itu, selama periode Meiji, segala bentuk tato jadi dianggap ilegal sama pemerintah. Akhirnya peraturannya jadi lebih ketat nih, jadi lebih sensitif nih. Semua orang yang punya tato di badannya itu jadi dianggap kriminal. Dari situ jadinya makin nempel dah tuh citra tato sama Yakuza. Jadi udah fix tuh di zaman itu tuh, yang tatoan itu pasti Yakuza. Terus selain tato, ciri-ciri Yakuza yang gampang dikenalin juga bisa dilihat dari jari-jari tangannya. Emang kenapa jarinya? Kalau menurut antropologi review, di Yakuza tuh ada yang disebut yubitsume atau otoshimae. Jadi yubitsume ini tuh adalah praktek pemotongan jari di antara para Yakuza. Biasanya jari yang dipotong tuh mulai dari jari kelingking kiri dulu. Ini kebayang ya? Set. Kenapa jarinya dipotong? Soalnya pemotongan jari ini tuh dianggap sebagai bentuk penebusan dosa atau permintaan maaf. Jadi yang pertama dipotong biasanya jari kelingking, terus kalau masih ngelakuin kesalahan lagi baru dipotong jari manisnya, kalau ngelakuin salah lagi baru jari tengahnya, dan terus aja gitu sampai jempolnya. Dan kenapa yang dipilih cara motong jari? Soalnya makin banyak jari yang dipotong berarti makin susah juga buat dia megang pedang. Jadinya ya dia makin nggak bisa buat macem-macem, mau ngapa-ngapain harus tergantung sama orang lain kan. Dan sampai sekarang praktek yubitsume ini masih ada ya. Cuma ya kalau yang sekarang banyak yang nutupin jari kepotong mereka tuh pakai jari-jari palsu. Soalnya yang sekarang takutnya ketahuan polisi kan. Kalau kelihatan jari mereka kepotong kan jadi ketahuan kalau mereka anggota Yakuza. Bakal bahaya kan itu. 僕自身も実際指詰めをしました。ここ小指が、なくなっております。僕は親分が好きだったんですね。そしてその親分に対して一つだけ嘘をついてしまったことがあるんです。そしてその嘘に対して僕が耐えきれなくて、そして、親分に対して申し訳ないという気持ちで指を詰めて持っていきました。 Terus seiring zaman juga, tato-tato Yakuza tuh jadi harus ada di tempat yang ketutupan sama baju. Jadi nggak boleh kelihatan tuh tatonya tuh. Kenapa nggak boleh kelihatan? Soalnya kalau menurut Vice, mereka nganggep kalau tato tuh bukan buat dipamerin. Mereka ditato tuh ya karena kebanggaan, bukan buat gaya-gayaan. Apalagi tiap tato di tubuh mereka tuh kan ada maknanya ya. Makna yang nggak perlu semua orang ngerti, makna yang nggak perlu semua orang lihat. Dan lagi di masyarakat Jepang kan dari dulu sampai sekarang, tato tuh masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Jadi ya biar nggak narik perhatian dan buat ngehargain orang-orang sekitar, mereka bikin tatonya ya ketutupan baju. Terus takutnya juga kalau mereka jalan terus tatonya kelihatan, nanti orang-orang sekitar bakal jadi takut kan, bakal jadi nggak nyaman sama mereka. Orang-orang
orang jadi takut dia apain sama mereka, padahal sebenarnya mereka nggak mau ngapa-ngapain, padahal sebenarnya ya mereka pengen jalan aja udah. Jadi ya emang ada harga dirinya mereka ada mikirin masyarakat sekitar juga loh. Jadi ya emang bukan preman petantang petenteng Yakuza ini. Beda kan sama kalau di mana gitu kan, justru dipakai tuh semua atribut-atribut andalannya biar bisa petantang petenteng, biar bisa minta duit keamanan keluarga gitu kan. Itu ada kan yang gitu kan? Di mana itu ya? Di mana ya? Terus kalau menurut Journal of Politics and International Affairs New York University disebut dalam hierarkinya Yakuza tuh nerapin sistem kekeluargaan. Jadi pemimpinnya tuh disebutnya Oyabun atau ayah angkat dan bawahannya itu disebutnya Kobun atau anak angkat. Terus antar sesama anggota juga tuh manggilnya kakak atau adik gitu, dan karena hampir semua member Yakuza tuh laki-laki kan, jadi ya panggilan kayak yang lebih senior tuh Onisang atau Anisang. Sementara kalau istri si Oyabun terlibat dalam organisasi, dia tuh disebutnya tuh Onisang atau Anesang. Jadi disebutnya tuh kakak perempuan ya, bukan ibu. Nah, proses peresmian anggota keluarga ini, kalau ada yang baru join gitu, itu tuh bakal diadain dengan ritual minum sake dari satu cangkir yang sama. Dan sebenarnya ritual ini juga dilakukan di pernikahan tradisional Shinto, yang artinya dengan berbagi sake dari satu cangkir, hubungan darah dan hubungan persaudaraan mereka tuh jadi sakral. Ya jatuhnya kayak sumpah setia lah, karena udah minum sake bareng dari satu cangkir kan. Jadi dari momen itu, apapun yang terjadi ke depannya, nantinya tuh bakal dihadapin bareng-bareng. Ya mirip-mirip Luffy, Sabo, sama almarhum lah. 組長から杯というものをもらいます。そしてその杯の中にお酒を入れて、そして3度に分けて飲むんですね、その杯を。こういう形でグッグッグッ。これで、儀式が終わります。そしてその儀式が終わった時点で親と子、子分と親分というものが成立します。 Terus kalau menurut Mafia News, di periode Taisho di sekitar tahun 1912 sampai 1926, Yakuza tuh mulai masuk ke ranah yang lebih luas, kayak narkoba sama penyelundupan senjata. Dan di periode ini juga, sindikat Yakuza terbesar di sana, Yamaguchi Gumi, dibentuk di tahun 1915. Nah yang menarik, kalau menurut The Spectator, seiring waktu Yakuza nih jadi tertarik sama dunia politik nih. Makanya di situ mereka mulai tuh jadi investor dan pendukung Liberal Democratic Party atau LDP. Dan dari awal LDP didiriin di tahun 1955, partai ini tuh emang selalu jadi salah satu yang paling berkuasa karena sokongan dari Yakuza. Terus selain dunia politik, banyak juga Yakuza yang masuk ke perusahaan-perusahaan besar terkenal di Jepang buat nyuap atau meres pemimpin perusahaannya. Itu kalau udah diincar Yakuza gitu, kalau pemimpin perusahaannya nolak, itu bisa-bisa dia dibunuh tuh. Dan ini contoh kasusnya udah banyak loh. Buat contoh yang nolak terus dibunuh gini, yang paling terkenal tuh salah satunya tuh wakil presiden Fujifilm yang dibunuh tahun 1994. Sama wali kota Nagasaki yang dibunuh di tahun 2007 karena nolak suap dari Yakuza. Nah sekarang, kalau menurut Japan Securities and Exchange Surveillance Commission disebut ada lebih dari 50 perusahaan terdaftar yang punya kaitan sama Yakuza. Banyak juga ya. Makanya dengan kesuksesan mereka masuk ke berbagai lini ini, kalau menurut Global Studies Law Review Washington University in St. Louis disebut, Yakuza tuh akhirnya jadi kelompok kriminal terorganisir yang paling kaya, yang paling sukses dalam sejarah. Bener-bener mereka ngelahin mafia-mafia atau gangster-gangster yang ada di barat. Jadi kalau ditanya kelompok kriminal yang paling sukses dalam sejarah tuh apa, ya jawabannya Yakuza. Ini udah ada risetnya ini. Ini harus kita tepuk tanganin apa gimana nih? Tapi entah ini sayangnya atau untungnya, di zaman modern ini keberadaan Yakuza tuh jadi makin dikit nih. Kita bandingin aja deh, kalau menurut Japanese National Police Agency, di tahun 1963, jumlah anggota Yakuza tuh nyampe lebih dari 184.000 orang. Tapi di tahun 2022, member resminya tuh cuma 11.400 orang, dan member kuasinya ada 11 ribuan lah. Member kuasi itu maksudnya tuh mereka punya hubungan sama Yakuza tapi nggak jadi member resmi. Nah ini kan jauh banget yang ngurangnya ya. Terus usia rata-rata member Yakuza juga tuh sekarang tuh 54 tahun. Jadi ya emang udah pada tua-tua anggotanya. Anggota yang 20 tahunan paling cuma 5,4%, sementara yang 50 tahunan lebih dari 30%. Terus kalau kita mau lanjut, yang usia 60-an tuh ada 12,5%, dan yang umur 70-an ke atas itu ada 11,6%. Jadi ya dari angka ini kelihatan ya kalau minat orang buat jadi Yakuza tuh makin kesini makin dikit. Apalagi sejak undang-undang anti Boryokudan diberlakukan di tahun 1992. Dan lagi peluang hidup di zaman sekarang kan sekarang udah lebih besar ya, udah lebih enak dari zaman dulu. Jadinya ya banyak tersedia pilihan hidup selain jadi Yakuza, kecuali mungkin buat Burakuminnya nih. Buat yang mungkin belum tahu, Burakumin tuh orang-orang yang dianggap kasta paling bawah di Jepang. Kalau di India tuh kayak kasta dalit lah, kayak kasta paria. Nah kalau lu pengen tahu lebih detail tentang Burakumin, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing deh. Why do you think the Yakuza are in decline? Well, they're in decline because the laws have gotten better. Yakuza now can't collect money from people. They can't get a phone. They can't get a hotel room. They can't get an apartment. And
That more than anything has made living life as a Yakuza so unpleasant that people are leaving in droves. Tapi ya emang nyambungnya ke situ sih ya jadinya ya, nyambungnya ke Burakumin ya jadinya ya. Soalnya kan sejak istilah Burakumin diciptain di abad ke-19, jadi banyak banget tuh anggota Yakuza yang dianggap Burakumin, dan banyak juga Burakumin yang akhirnya gabung jadi Yakuza. Dan ya balik lagi sesuai namanya tadi, kebanyakan member Yakuza kan berasal dari golongan orang-orang yang dianggap gak berguna sama masyarakat kan, termasuk di sini Burakumin dan orang-orang etnis Korea kelahiran Jepang. Bahkan kalau menurut David E. Kaplan dan Alec Dubro di buku mereka yang berjudul Yakuza, The Explosive Account of Japan's Criminal Underworld, di situ disebut kalau 70% anggota Yamaguchi Gumi itu adalah Burakumin. Dan 10%-nya adalah etnis Korea. Baru sisanya orang-orang biasa tuh. Jadi ya emang valid ini kalau dibilang Burakumin tuh sebagian besar tuh jadi Yakuza tuh emang valid. Tapi yang hebatnya nih kalau menurut Manabu Miyazaki, penulis yang udah nerbitin lebih dari 100 buku tentang Yakuza, dia bilang karena kebanyakan Yakuza tuh tahu gimana rasanya dikucilin, tahu gimana rasanya menderita, jadinya mereka tuh punya prinsip kalau setiap Yakuza dilarang ngebiarin orang lain menderita. Kalau bisa bahkan dibantu aja orang yang menderita itu. Ini kan baik banget, Jir. Makanya kalau menurut All That's Interesting, udah beberapa kali kan kejadian kalau bencana alam gitu, kelompok Yakuza tuh justru sigap banget buat bantu-bantu dan ngasih sumbangan. Ini kayak contohnya tuh waktu gempa bumi Kobe di tahun 1995. Di situ, kelompok Yakuza Yamaguchi Gumi justru jadi yang paling pertama datang ke TKP dan ngebagi-bagiin bantuan buat para korban. Terus waktu tsunami Tohoku tahun 2011 juga, Yakuza-Yakuza ini tuh justru ngirim truk-truk berisi kebutuhan pokok buat korban bencana. Ya intinya bantuan dari Yakuza tuh justru malah lebih sering cepat datang daripada polisi atau instansi pemerintahnya. Dan hal ini juga lah yang sempat jadi sorotan media-media kan. Kok bisa-bisanya kelompok Yakuza yang dianggap kriminal malah lebih gercep dari pemerintah dalam ngasih bantuan ke korban-korban bencana alam. Ya ini harus diakuin, keren sih ini. Jadi ya itu, sejarah Yakuza tuh emang naik turun banget ya. Berawal dari samurai yang banyak dibutuhin orang, jadi pasukan militer elit, nganggur, jadi kabuki mono, dianggap rendahan, terus mereka ngegeng dan jadi Yakuza. Terus sempat juga dikucilin sebagai Burakumin, sampai akhirnya jadi kelompok kriminal terorganisir paling sukses sepanjang sejarah. Ini kira-kira apa ya pesan moral yang bisa kita petik dari sejarah Yakuza ini ya? Silakan komen kalau ada nih. Yakuza organizations even organize patrols around earthquake-affected areas in order to stop possible looting from people's unguarded properties. While the largest clan, Yamaguchi-gumi, under heavy surveillance at the time, provided secret assistance by mobilizing around 800 members and opening temporary bathing facilities in Miyagi Prefecture. Oke, sekian Nermengugin kali ini tentang sejarah Yakuza, sejarah naik turunnya Yakuza. Ini mantap banget sih perkembangannya ya. Dan masih di edisi kuping gua habis operasi nih ya. Kalau yang belum tahu operasi apa, lu bisa cek di IG gua ada tuh. Kalau merevisi kayak udah salah atau mau nanya atau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you, nonton jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.